pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak Ferry. Salah satunya saya ingin bertanya kepada Pak Ferry, yaitu selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika yang berdasar antara benar dan benar, dan rujukan moral yang berasal pada benar dan salah. Kemudian yang kedua, Pak Ferry, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, melihat siapa yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan dengan data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau kesalahan. Dan kemudian untuk yang keempat, Pak, ini ada hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, kemudian benar atau salah, kemudian paradigma benar dan benar. Dan pada kelima ini, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang, dan jangan menuruti emosi, jangan terpengaruh oleh arahan orang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Kemudian yang keenam, Pak, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Seperti apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Pada kasus dilema etika yang bersifat ringan biasanya langsung diselesaikan saat itu juga. Namun pada masalah yang lebih besar diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sebelum prosedur. Dan pertanyaan selanjutnya, Pak, ini, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adanya seorang calon guru penggerak yang berperan aktif di sekolah, yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak Ferry, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda dapat petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika, yang selanjutnya dilakukan kemudian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran atau
saat ini kita menyebutnya sebagai Merdeka Belajar. Terima kasih Pak Ferry atas jawabannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Ini sini saya di sini Bu, pertama silaturahmi, yang kedua saya ingin wawancara sama Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu tentang etika atau bukan moral. Ya, yang mau saya tanyakan itu nanti ada 8 pertanyaan Bu. Salah Banyak satu ya Bu? ya, banyak. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Ya, Bu, ya, bisa. Untuk pertanyaan pertama, Bu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau yang saya tahu ya Pak ya, yang saya jawab semampu saya ya Pak ya. Jadi dari kasus yang ada dapat membedakan menjadi 2 etika, yaitu antara dilema etika dan yang berdasarkan antara benar dan salah. Ya. Jadi benar dan bujukan moral itu menurut saya berdasarkan pada benar dan salah. Jawaban saya ya Pak ya. Kemudian untuk yang kedua, Bu, ini ada pertanyaan lagi. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya jawab ya Pak ya. Ya, silakan. Selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus 2 kepentingan yang sama-sama benar didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian untuk pertanyaan ketiga ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan. Jadi data dan fakta yang mendukung serta melakukan uji kebenaran atau salah. Kemudian yang keempat, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk mengenali itu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Jadi menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah. Jadi pengujian itu paradigma benar lawannya benar. Untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang merupakan hal-hal tersebut yaitu tantangan adalah yang mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang dan jangan memiliki emosi, jangan terpengaruh oleh arahan orang, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenaran. Dan yang keenam, Bu, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Seperti apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu? Seperti apa prosedur yang Anda jalankan? Prosedur yang saya jalankan itu pada kasus dilema etika yang bersifat ringan, biasanya langsung diselesaikan saat itu juga. Namun pada masalah yang lebih besar
diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang dijalankan. Kemudian yang ketujuh, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada keputusannya, yaitu seorang CGP yang berperan aktif di sekolah, yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Kemudian ini pertanyaan terakhir, Bu, dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang dapat saya ambil ya Pak dari keputusan dilema etika ini, pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya. Dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaannya setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran atau saat ini yang kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Itu yang saya tahu. Menarik sekali, Bu, ya. Terima kasih atas jawabannya. Kapan-kapan saya ingin ngobrol-ngobrol lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.